Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, seperti biasa pagi hari ini saya ingin ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya seputaran perpolitikan dan kondisi ekonomi di negeri kita. Nah teman-teman, di saat segala sesuatu saat ini terasa sulit, sebagian daripada saudara-saudara kita, utamanya yang dari kelas menengah ke bawah ya teman-teman, saat ini udah betul-betul merasakan segala sesuatunya mulai terasa sulit. Dimana kalau kita pergi ke pasar, segala sesuatu itu rasanya udah meningkat berapa kali lipat ya harganya. Kalau misalnya saya tinggal di sebuah desa kecil, kalau 2 tahun setahun yang lalu tuh beli sayur satu bungkus itu dulu harganya sekitar 2.500, sekarang udah 4,5 sampai 5.000, udah 2 kali lipat. Artinya sudah terjadi ya inflasi. Jumlah uangnya sama, itu kan banyak 5.000. Kalau tahun kemarin saya beli pecel lu dapat 2 bungkus di pasar, sekarang dapat 1 bungkus kecil. Nah teman-teman, dikala segala sesuatunya sulit, kemudian sepertinya kalau saya dengar banyak orang mulai membicarakan, memimpikan ya teman-teman, tokoh atau orang-orang tertentu yang tampaknya sekarang udah jarang muncul, udah jarang dibicarakan. Sosok itu nggak lain dan nggak bukan sosok Anies Baswedan. Banyak sekarang orang kemudian mendambakan munculnya Anies Baswedan, walaupun kompetisi pilpres sudah selesai dan beliau kalah dalam kompetisi kemarin, dan kemudian beliau tampaknya juga jarang muncul, sepertinya kemudian lenyap perlahan gitu kan. Tapi saya lebih senang dia kondisinya seperti itu, karena memang di tengah gegap gempitannya sekarang tokoh-tokoh tertentu mengegas mesin politiknya untuk menuju 2029 yang tampaknya sebenarnya masih jauh ya teman-teman. Bisa jadi mereka bisa mendahului yang lain, tapi bisa jadi juga bisa menyebabkan reaksi negatif atau bahkan mungkin kebencian daripada masyarakat. Gimana kondisi negeri kita lagi, kondisi masyarakat di negeri kita banyak yang masih prihatin, banyak saudara-saudara kita yang usahanya mulai menurun transaksinya, macet, bahkan ada yang bangkrut gitu kan, cari pekerjaan sulit. Malah di sini banyak yang lagi ngegas 2009 ya, sebenarnya sah-sah aja ya teman-teman, cuman sepertinya empatinya di mana gitu kan. Dan ini memang langkah yang diambil oleh kayak Anies Baswedan, nggak banyak muncul, bagus untuk lihat, wait and see aja gitu kan. Begitupun juga kalau kita lihat partai yang saat ini juga kemarin-kemarin udah mulai dekat dengan Pak Anies Baswedan, yaitu pada PDIP, tampaknya juga wait and see, bagus untuk mereka. Banyak tokoh-tokoh dari PDIP yang sekarang juga nggak banyak begitu muncul, lagi wait and see, melihat kondisi gitu kan. Sekarang memang banyak yang lagi ngegas mesin politiknya. Tahulah teman-teman, ada keluarga terkenal di negeri kita ini yang lagi ngegas sana sini gitu kan, gencar banget gitu kan. Seakan-akan ya kita punya presiden, tapi kita juga sepertinya punya pemimpin yang lain. Ya sebenarnya masa baktinya juga sudah lewat, tapi lagi-lagi sosok Anies Baswedan, orang-orang seperti Anies Baswedan juga, kalau kita lihat sosok-sosok di sekeliling Anies Baswedan seperti Tom Lembong, juga banyak orang yang merindukan mereka ya. Dan ternyata ketika saya bikin video konten, komen-komen positif tentang mereka, para pengikut, orang-orang yang suka sama mereka, orang-orang pendukung mereka itu masih idealis, masih banyak itu teman-teman. Dan saya yakin mereka nggak mudah kemudian untuk pindah pilihan, walaupun sekarang gencar mesin-mesin partai politik dari tokoh tertentu udah mulai digencarkan. Sepertinya fan atau pemilih Anies Baswedan tetap setia ya kapanpun, dan kita tunggu gitu kan, memang kemudian kemunculannya lagi gitu kan. Yang jelas tetap Anies Baswedan masih banyak di hati para putih sebagian masyarakat Indonesia ya teman-teman, sosok Anies Baswedan. Dan begitu pun juga kalau saya bikin konten, nggak lupa juga pasti langsung 5-10 menit atau 15 menit sudah muncul komen-komen negatif menyerang Anies Baswedan. Tampaknya Anies Baswedan memang masih diperhitungkan dengan banyaknya buzzer kalau saya bikin konten yang terkait Anies Baswedan. Sekalipun Anies Baswedan sudah jarang muncul, sekalipun Anies Baswedan sudah tampaknya sepertinya tenggelam kan, ya tetap aja yang untuk jaga Anies Baswedan tetap ada, untuk kemudian meredam kemunculan Anies Baswedan. Kalau teman-teman bikin konten tentang Anies Baswedan, lihat pasti komen-komen menyerang langsung bermunculan. Itulah yang mungkin kita sebut sebagai buzzer ya teman-teman.
Apapun itu teman-teman, saya yakin kita semua masih merindukan, mengharapkan suatu saat Anies Baswedan bisa muncul lagi di kancah perpolitikan negeri kita ini. Itu yang kita butuhkan, tokoh-tokoh yang memang the right man in the right place, tokoh-tokoh yang memang pas dan dia memang kompeten di bidangnya. Oke? Itu obrolan kita hari ini. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain ataupun pendapat yang sama seperti saya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, matur nuwun, tak mampir di akun TikTok saya. Salam seduluran.